Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali penikmat YouTube di channel saya. Welcome to my. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membacakan salah satu berita di daerah Banjarbaru, teman-teman. Yang dimana berita ini tuh dipicu dari rebutan lahan, mungkin tanah sengketa atau apa gitulah ya, sehingga menimbulkan perkelahian yang sampai berdarah-darah, teman-teman. Nah, jadi bagaimana ceritanya? Sebelum berita ini saya bacakan, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya untuk subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian, supaya nanti tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, berikut adalah ceritanya. Dipicu rebutan lahan, berikut kronologi perkelahian berdarah di daerah Lingkar Utara, Banjarbaru, teman-teman. Jadi terungkap sudah kronologis perkelahian di Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Samsudin Nur, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, pada tanggal Sabtu 9 Maret 2024 lalu, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Liang Anggang, kejadian ini bermula sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Tengah, teman-teman. Dua orang berinisial AS dan juga AAR berkelahi melawan Basri Prastion dan juga Muhammad Zaini Gani, teman-teman. Mustafa luka siapa luka? Polisi aja. Oh, jadi di sini ada dua kubu ya. Yang pertama itu AS dan juga AAR, kemudian kubu kedua adalah Basri Prastion dan juga Muhammad Zaini Gani, teman-teman. Akibatnya korban mengalami luka akibat bacokan parang yang dibawa oleh AS dan juga AAR, teman-teman. Oh, jadi AS dan juga AAR-nya adalah pelakunya. Sedangkan Prastion, Muhammad Zaini Gani dan juga Basri adalah korbannya, teman-teman. Semua korban masih dirawat di Rumah Sakit Auri, teman-teman. Papar Kapolsek Liang Anggang Kompol Yuda Kumoro Pardede melalui Kanit Reskrim Ibda Firdaus Tarigan pada Senin tanggal 11 Maret 2024. AS sudah diamankan untuk dimintai keterangan, sedangkan AAR masih dalam pengejaran polisi. Perkelahian itu berawal ketika pelapor yang semula berada di rumah ditelepon oleh adiknya. Dijelaskan bahwa di lokasi tanah sengketa dengan Siti Hajar telah berdatangan beberapa orang yang akan mendirikan pondok. Ya bener kan? Jadi di sini karena tanah sengketa yang akan didirikan pondok, kemudian berdatangan beberapa orang yang mungkin di situ adalah orang-orang suruhan atau apa gitu deh, teman-teman. Nah, selanjutnya pelapor mendatangi lokasi bersama ketiga korban. Kabar dari sang adik ternyata benar karena terlihat beberapa mobil dan juga rombongan pria. Salah satunya pick up yang membawa kayu galam dan juga papan, teman-teman. Oh, jadi begitu. Ada beberapa orang yang datang bersama rombongan pria membawa mobil, kemudian datang ke tanah tersebut, teman-teman. Lalu pelapor mendekat dan menyampaikan bahwa tidak boleh terdapat kegiatan atas tanah sengketa tersebut sampai diputuskan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru, teman-teman. Oh, mungkin sudah ada perjanjian ya, teman-teman, di sini bahwasanya tidak boleh atau terdapat kegiatan atas tanah sengketa tersebut sampai akhirnya harus ada putusan dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, setelah mendengar penjelasan pelapor, orang-orang tersebut terlihat akan meninggalkan lokasi. Mereka naik mobil dan berputar arah, tetapi kemudian berhenti di seberang jalan, teman-teman. Lantas Prastion mendatangi salah seorang anggota rombongan yang diketahui berinisial AS tersebut, teman-teman. Setelah ngobrol sebentar dan berjabat tangan, Prastion terlihat membalikkan badan. Jadi AS ini sempat ngobrol bersama Prastion, teman-teman. Mungkin negosiasi atau apa gitu ya. Namun tiba-tiba AS yang semula sudah membawa parang membacok Prastion beberapa kali. Jadi ketika Prastion membalikkan badan, langsung si AS ini langsung membacoknya dari belakang, teman-teman. Melihat kejadian tersebut, Muhammad Zaini Gani mendekat dan ingin melerainya. Akan tetapi AS langsung menyerang dan melukai lengan kiri dari Muhammad Zaini Gani.
Jadi maksudnya itu baik ya teman-teman dari Muhammad Zaini Ghani ini. Akan tetapi mungkin karena si AS ini sudah kesetanan gitu ya, akhirnya terus membacok langsung dari lengan kiri Muhammad Zaini Ghani teman-teman. Akhirnya Muhammad Zaini Ghani kemudian berlari menjauh sebelum datang Basri yang juga berusaha menghalau perkelahian tersebut. Akan tetapi AS makin beringas dan bersama ARR apa ARR ini teman-teman? Ya mungkin itulah, menyerang Basri. Jadi entah dari mana si AR ini datang kemudian ikut-ikutan AS menyerang Basri tersebut. Akibatnya Basri mengalami luka di wajah dan lengan kanan akibat sabetan senjata tajam dari AS teman-teman. Melihat lawan sudah berdarah, kedua pelaku meninggalkan tempat kejadian tersebut. Jadi ketika si AS ini melihat lawannya tersebut ketiga orang itu sudah berdarah-darah, akhirnya kedua pelaku ini langsung meninggalkan tempat kejadian. Nah jadi mungkin kalau urusan pertanahan itu agak riskan ya teman-teman. Makanya kalau untuk soal tanah itu sebisa mungkin harusnya itu sudah ada sertifikat, kemudian putusan BPN, kemudian mungkin sudah sertifikat hak milik atau apa gitu ya. Karena kalau yang namanya tanah sengketa itu biasanya nanti menimbulkan perkara teman-teman. Ya mungkin bisa jadi perkelahian sampai seperti di cerita ini tadi. Mustafa, luka mana? Siapa luka? Polisi Aida. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di berita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Dan jangan lupa teman-teman buat share ke teman-teman yang lain, sehingga nanti teman-teman kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. See you on the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my